Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan lalu kita telah membahas tentang Islam kafah. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafs. Kalau mantap hablum minallah kita, mantap hablum minan nas kita, mantap hablum minan nafs kita, maka insyaallah kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Hari ini kita sampaikan tentang apa yang belum kita sampaikan dalam majelis ini. Kita akan kaji tentang amalan apa saja yang sangat disunnahkan untuk kita kerjakan di hari Jumat. Oke, ini hari apa ya? Oh, amalan apa saja yang disunnahkan dikerjakan di hari Jumat. Kita tahu bahwa Jumat itu adalah hari lebaran mingguannya orang Islam. Karena hari raya mingguan orang Islam itu di hari Jumat, maka tidak boleh berpuasa Jumat sendiri kecuali puasa Daud, atau memulai puasa Daud di hari Jumat sendiri. Maka kalau mau puasa Jumat, puasa juga Sabtu, puasa Jumat gandeng dengan Kamis, kan gitu. Karena kenapa? Karena Jumat adalah lebaran mingguannya orang Islam. Tapi karena dia adalah lebaran mingguannya orang Islam, maka di hari Jumat ini kalau di Idul Adha ada namanya sholat Idul Adha, Idul Fitri ada namanya sholat Idul Fitri. Kalau di hari Jumat ada sholat Jumat. Nah, apa amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat? Kita dudukkan dulu apa itu hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat sampai Jumat maghrib. Makanya kenapa banyak orang yang beramal di malam Jumat? Karena Kamis maghrib itu udah Jumat.
sampai Jumat maghrib. Nah, kita mulai apa saja amalan yang sangat disunnahkan dikerjakan di hari Jumat. Yang pertama, di hari Jumat sangat dianjurkan kita untuk mandi keramas. Bukan mandi wajah, kecuali berhubungan badan malamnya. Mandi sunnah keramas. Oke? Nah, perempuan dianjurkan kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi keramas di hari biasa tak dapat pahala. Keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Keramasnya sekali seminggu, maka keramaslah di hari Jumat. Cuman lah ya kan. Dianjurkan keramas di hari Jumat. Jadi ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, usahakanlah mandi keramas. Cara mandinya gimana? Cara mandinya cukup ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Ambil air bagian kanan sampai basah bagian bawah. Kemudian ambil air, tumpahkan ke bagian kiri sampai basah bagian bawah. Dapat pahala sunnah. Usahakan bangun sebelum subuh di hari Jumat, di Kamis, bukan malam Jumat ya. Jumat subuh ya kan, maka sangat disunnahkan. Oke. Yang kedua, disunnahkan kita Jumat untuk potong kuku. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, tapi potong kuku di hari Jumat dapat. Nah, itu sama dengan ini. Ibu, kalau ibu lapar, ibu makan, itu tak dapat pahala kalau makan nasi mubah. Tapi kalau ibu makan kurma, dapat pahala sunnah. Ibu minum haus, ibu minum air biasa, tak dapat pahala. Tapi haus, ibu minum air zam-zam, dapat pahala sunnah. Ibu gatal-gatal, ibu pakai kanesten, tak dapat pahala. Ibu gatal-gatal, ibu pakai minyak zaitun, dapat pahala sunnah. Ibu sakit perut, ibu makan obat sakit perut, tak dapat pahala. Ibu sakit perut, ibu minum madu atau habbatu sauda, maka ibu dapat pahala sunnah. Kalau itu karena zaitun, habbatu sauda, madu, kemudian kurma, kemudian zam-zam, itu adalah makanan dan minuman yang hukumnya sunnah. Sama dengan ibu potong kuku di hari biasa dengan potong kuku di hari Jumat, itu jauh lebih baik ibu potong kuku di hari Jumat. Oh, potongnya di hari Selasa, nggak apa-apa. Aku maunya Senin Kamis, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya bersih-bersih adalah di hari Jumat. Potong kuku itu dari mana ke mana sunnahnya? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji dijelaskan, potong kuku itu kalau bagian tangan mulai dari kelingking kanan sampai ke kelingking kiri. Kelingking jari manis, jari tengah, telunjuk jempol kanan, lanjut jempol kiri, telunjuk jari tengah, jari manis dan kelingking kiri. Paham? Hah? Ulang lagi, kecepatan ya. Oh iya, kecepatan. Ya gini dulu, tangannya angkat dua-dua. Siap. Patuh betul ya, angkat pula semua ya. Mana tangan kanan? Mana tangan kiri? Dari kelingking kanan. Kelingking kanan, jari tengah, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Tangan kiri, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Sunnah seperti itu. Saya nggak kayak gitu saja. Saya maunya sembarang-sembarang. Silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi kan mau sunnah ya kan. Oke. Nah, itu sangat disunahkan ibu potong kuku dalam kondisi seperti itu. Ingat ya, potong kukunya, jangan potong jarinya. Itu yang paling penting. Oke. Nah, pertama disunahkan keramas. Yang kedua, ibu disunahkan potong kuku. Nah, potong kuku tadi sunnahnya kayak tadi yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah apalagi yang disunahkan? Yang disunahkan adalah potong bulu-bulu. Nah, bulu apa? Terserah ibu aja lah.
Ya kan, disunahkan potong bulu-bulu itu di hari Jumat. Ya, potong rambut usahakan di hari Jumat. Oke? Nah, kemudian selanjutnya nomor 4. Nomor 1 apa tadi? Disunahkan keramas. Yang kedua disunahkan potong kuku. Yang ketiga disunahkan potong bulu-bulu, ya kan? Yang keempat disunahkan untuk bersih-bersih di hari Jumat. Bersihkan rumah, nyapu, ngepel, itu ibu disunahkan di hari Jumat. Jadi kalau ibu mau nyapu sekali seminggu, nyapulah di hari Jumat. Ya kan? Kalau potong kuku, potong kukulah di hari Jumat. Nah, ini sangat disunahkan. Jadi Jumat itu berkah. Kalau kita melakukan yang tadi saya sampaikan di hari Jumat, maka insya Allah dapat pahala sunnah. Nyapu di hari biasa, ngepel di hari biasa tak dapat pahala. Tapi nyapu, ngepel, bersih-bersih di hari Jumat dapat pahala sunnah. Makanya banyak santriwan, santriwati di pesantren-pesantren itu liburnya di hari Jumat supaya memperbanyak ibadah di hari Jumat. Makanya kenapa majelis taklim kalau di hari Jumat susah nyari ustadz? Karena banyak sekali pengajian itu di hari Jumat. Orang mengejar berkah Jumat. Oke? Nomor berapa lagi? Nomor 6 lagi? 6. Berkelahi-kelahi nomornya. 6. Nomor 5 lagi kan? Yang kelima, di hari Jumat diusahakan ibu-ibu kalau mau pergilah ziarah kubur. Boleh enggak perempuan ziarah kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha." Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi perempuan boleh ziarah kubur. Bagaimana cara ziarah kubur? Saya sampaikan dulu keutamaan ziarah kubur. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalan di antara 2 kuburan, ya. Lalu kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasul jalan di antara 2 kuburan itu, lalu kemudian bertanya Abu Bakar dari belakang, "Ya Rasulullah, kau sedang apa?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, "Aku sedang membersihkan kuburan ini." Lalu bertanya lagi Abu Bakar, "Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Rasul?" Apa kata Rasul? Aku sedang meringankan beban siksa ahli kubur." Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja, meringankan siksa. Lalu Rasulullah ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, "Ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin memberikan keringanan siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering." Maka kuburan itu jangan dikasih atap. Kenapa? Karena setiap air hujan yang jatuh, mayat takkan disiksa sampai air itu kering. Maka ibu kalau ke kuburan, usahakan ibu lakukan yang ini. Pertama, usahakan dulu ibu ambil wudhu. Yang kedua, kemudian ibu usahakan pakai pakaian yang tidak mencolok. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan "Assalamualaikum ya ahlil kubur." Jangan tunggu dia jawab, Bu. Lalu ibu masuk ke kuburan, kalau kuburannya bersih disunahkan buka sendal. Tapi kalau banyak durinya jangan buka sendal. Nah, kena duri saya pula yang ibu cari nanti. Tapi disunahkan buka sendal masuk ke kuburan. Lalu kemudian kalau ada rumput-rumput liar, ibu bersihkan, baca sholawat. Lalu kemudian ibu ambil air, ibu siram, ya, ibu siram. Lalu kemudian ibu doakan ahlil kubur itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
sangat diutamakan ziarah kubur di hari Jumat untuk ziarah ke makam orang tua kita. Kalau kita ziarah kubur ke makam orang tua kita di hari Jumat, maka kita mendapatkan keampunan dosa dan kita dicatat sebagai orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Jadi usahakan ke makam orang tua. Masalahnya orang tua saya nggak ada ustazah, jauh ustazah. Ya udah minimal kita doakan dari sini di hari Jumat. Oke? Jadi jangan lupa ziarah kubur ya di hari Jumat. Nah, oke, nomor berapa lagi? 6. Yang pertama apa tadi amalan Jumat? Keramas, potong kuku, cukur bulu-bulu, bersih-bersih rumah, ziarah kubur. Usahakan ziarah kubur itu di hari Jumat. Masya Allah, besar pahalanya, diampunkan dosa-dosa kita dan dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Selanjutnya nomor 6, sangat dianjurkan di hari Jumat kita bersedekah. Sedekah, pernah dengar ada namanya berkah Jumat? Berkah Jumat berkah. Ya, sedekah Jumat. Bu, kita kan ada sedekah harian, namanya sedekah subuh kan. Ibu datang ke masjid, ibu lakukan sedekah subuh 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Atau ibu di rumah, ibu kumpulkan dalam celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti di hari Jumat boleh ibu belikan nasi bungkus, kasih 1 atau 2 orang di Jumat berkah. Itu lebih besar pahalanya. Wa yudalluna a'malakum. Allah akan lipat gandakan pahala kita kalau kita sedekah di hari Jumat. Atau ibu kumpulkan di rumah dulu sedekah Jumatnya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian kita disunahkan untuk memberikannya di hari Jumat walaupun cuman sekali seminggu misalnya. Sekali seminggu itu nggak ada masalah. Karena kenapa? Karena kalau kita lakukan pahalanya lebih berlipat. Itulah ada dalil hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Semua orang itu sedekah, tapi orang yang berilmu dia dapat yang dinamakan dengan sedekah Jumat lebih besar pahalanya. Nanti waktu sedekah itu kita doa, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, sehatkan badan saya, sehatkan suami saya. Sedekahlah Jumat, walaupun cuman sebungkus nasi misalnya, kasih ke orang-orang yang ada di jalanan. Masya Allah, itu kecil bagi kita, besar bagi dia. Oke? Nah, sama ziarah. Ziarah itu ibu doakan orang yang meninggal. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Kalau pandai bahasa Arab, ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Saat ziarah kita boleh baca itu. Oke? Clear? Nomor berapa lagi? Sedekah itu diperbanyak. Jadi harus Jumat itu kita harus kita usahakan untuk ini ya, untuk perbanyak sedekah. Kemudian nomor 7, sangat disunahkan kita membaca surah seperti surah Yasin, atau satu-satu saya bahas surah Al-Kahfi. Ada R-nya susah. Kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Ya, boleh separuh, boleh semuanya, terserah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Jadi Al-Kahfi itu di hari Jumat itu disunahkan membaca surat-surat pilihan seperti Yasin, Al-Waqiah, Al-Kahfi. Dan ada satu surat yang orang sangat banyak lupa, padahal dalilnya jelas. Man qara'a suratan ad-dukhan. Siapa yang membaca surat ad-dukhan fi lailatil jum'ah, di hari Jumat, ufirullah, maka diampunkan dosa-dosanya.
Jadi yang banyak dosa, bacalah surat Ad-Dukhan. Yang pengen sekali dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain, bacalah Al-Kahfi. Yang merasa takut dengan siksa kubur, bacalah Al-Mulk. Kan gitu kan? Nah, seperti itu. Yang pengen mendoakan orang tuanya meninggal, bacalah Yasin. Saya ulang pelan-pelan. Ulang pelan-pelan ya. Jadi kan kita dianjurkan nih membaca surat-surat pilihan di hari Jumat. Di antaranya surat Al-Mulk. Al-Mulk itu bisa dibaca dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Sangat diutamakan mau tidur. Apa manfaat Al-Mulk kalau mau tidur? Banyak, di antaranya terhindar dari siksa kubur. Dah. Yang kedua, boleh melakukan bacaan Al-Kahfi. Al-Kahfi itu tujuannya adalah kita dilindungi dari Jumat satu ke Jumat ke depan. Dari Jumat ini ke Jumat depan. Oke? Yang ketiga, boleh baca Ad-Dukhan. Kalau Ad-Dukhan ini, man qara'a surat Ad-Dukhan, Ad-Dukhan jarang dengar ya, hadis soal itu. Maka fil yaumil jum'ah atau fil lailatil jum'ah ghufira lahu, maka diampunkan dosanya. Jadi yang merasa banyak dosa seperti wajah-wajah depan saya ini, bacalah Ad-Dukhan. Nah, ya kan? Ad-Dukhan, ya kan? Oke, Ad-Dukhan. Ad-Dukhan surat-surat. Ya. Kemudian selanjutnya nomor 5 Yasin, ya. Yasin itu disunahkan kita untuk melakukan bacaan Yasin kalau kita pengen diri kita, dan boleh kita wasilahkan kepada orang lain yang meninggal dunia. Tapi di antara semua ini sebenarnya ibu baca Al-Quran yang lain pun tetap pahala berlipat di hari Jumat. Kita ini kadang nggak mampu pergi umroh, kadang-kadang kita nggak mampu punya uang pergi haji. Maka kita itu pengen mendapatkan pahala besar juga. Ya carilah di hari Jumat, carilah di sepertiga malam. Kita nggak bisa ke umroh, nengok multazam, berdoa di raudho, ya kan, zikir depan multazam. Carilah hari Jumat. Hari Jumat ini solusi bagi kita yang belum berumroh atau pengen pergi umroh atau pengen dapat pahala besar, maka pelajari amalan yang dianjurkan di hari Jumat. Nah, saya sampaikan, memang tadi surat-surat yang saya bacakan sangat disunahkan di waktu Jumat. Hanya saja banyak jemaah yang salah paham. Salah paham gimana Ustazah? Yang dia baca surat itu aja terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu aja terus yang dibacanya, iya kan? Jadi dia tidak baca surat-surat lain. Nah, dia baca Al-Quran, tapi dia tidak baca surat-surat lain. Jadi saya sarankan begini, kalau bisa baca Quran itu kan tiap hari kan, tiap hari terus bacalah dari Al-Fatihah sampai khatam. Nanti pas ketemu hari Jumat baru baca surat pilihan tadi. Pas ketemu hari Jumat baru baca surat pilihan tadi. Kenapa? Saya khawatir kalau ibu baca terus, Al-Waqiah ke Al-Waqiah, Al-Waqiah ke Al-Waqiah terus ibu baca, maka ujung-ujungnya nanti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita nggak ngerti surat An-Nahl, kita nggak ngerti surat Al-Imran, kita nggak ngerti surat Al-An'am, kita nggak ngerti Az-Zukhruf. Nah, maka kita taunya cuman ayat-ayat itu aja. Giliran suruh baca Al-A'raf nanti kita bingung ya. Jadi ibu-ibu kalau bisa sih kita cari, kita baca aja, kita sampai khatam, baru kemudian stop di hari Jumat, boleh kita baca surat-surat yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi ingat seperti yang sudah saya sampaikan bahwa baca Quran di satu waktu tidak boleh berubah waktunya supaya kita istiqamah. Ya Allah Karim, Bu, baca Quran itu banyak sekali manfaatnya, Bu. Walaupun dia kita tengok, ya Allah, coba baca Quran itu dapat pahala, kan ya kan? Man qara'al Quran falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrati amsalihah.
La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakinna alif harfan lam harfan mim harfan. Siapa yang baca Quran satu huruf pahalanya sama dengan 10 kali. Saya tidak mengatakan 10 kebaikan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berarti 3 huruf. Tadi satu huruf pahalanya berapa? 10. 10 kali 3 berapa? 30. Dapat pahala. Dan dengan baca Quran juga kita bisa berwasilah untuk kita. Coba, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini sehatlah badan saya, sembuhlah teman saya, lapanglah kuburan suami saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya. Al-Quran bisa loh kita gitukan. Kita jadikan sebagai tempat mustajab doa, bisa loh, iya kan? Kemudian baca Quran juga dapat mendatangkan syafaat. Jadi baca Quran itu bukan untuk saya, bukan untuk anak, bukan untuk suami, untuk kita sendiri. Nanti di yaumil akhir kita akan merasa susah di hari perhitungan. Semua amal ditampakkan di yaumil akhir. Semua dosa akan ditampakkan di yaumil akhir. Susah kita, maka kita perlu mendapatkan syafaat atas kebaikan kita. Nanti di alam kubur pun kalau ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Bukan mulut kita menjawab, walaupun kita ahli retorika. Yang menjawab adalah amal kita. Sekali kita tak menjawab, maka akan dicambuk oleh malaikat. Ditanya, yang jawab bukan kita, yang jawab amal kita. Makanya kenapa ustadz-ustadz nyinyir betul. Banyak baca Quran, banyak baca Quran, banyak baca Quran, banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah, banyak zikir, banyak sholawat. Biar meninggalnya nanti itu banyak amal yang bisa menjawab. Gitu ya. Maka beruntunglah ibu-ibu yang suka dengan ceramah-ceramah, yang suka mendengarkan ustadz-ustadz ceramah. Karena kenapa? Karena repot kita nanti kalau nggak ngerti ilmunya. Wah, saya kalau ditanya oleh malaikat nanti saya bisa jawab, "Ma rabbuka?" Allah, "Ma nabiyuka?" Siapa nabimu? Rasulullah. Enggak kayak gitu. Yang jawab bukan kita. Yang jawab adalah amal kita. Maka dengan kita baca Quran, kita sholat sunnah, kita puasa sunnah, ya, kita melakukan bacaan surat-surat pilihan, kumpul-kumpul amal. Pokoknya dunia ini kumpul-kumpul amal. Enggak apa-apa, serakah saja dengan amal. Maka di akhirat kita akan selamat. Rumah besar di dunia terasa sempit kalau hidup enggak berkah. Tapi kuburan sempit di akhirat terasa lapang kalau kita banyak amal. Siapa, kapan kita tahu? Apakah harus tunggu meninggal dulu? Tidak. Kita tahu dari banyak dalil. Rumah besar di dunia bisa menjadi sempit. Apa rumah besar-besar? Baru bangun rumah besar usia 45, usia 50. Anak udah besar-besar, udah menikah dia, punya anak dia, tinggal kita aja lagi sendiri. Jangankan naik ke lantai 2, ke kamar mandi aja kaki udah sakit, betul? Oh, kok angguknya kuat kali? Nah, ya saya sering bilang sama kawan saya udah usia 47 pengen beli rumah besar. Ngapain secukupnya? Besar boleh secukupnya. Kenapa? Percuma saja. Percumanya gimana? Bangun rumah besar-besar. Kita udah hampir 50 tahun. Anak tuh bakal menikah dia. Pergilah dia hidup dengan istrinya. Pergi dia hidup dengan anaknya. Pergi, tinggal ibu aja, suami. Kamu aja lagi, suami istri. Kata saya teman saya, suami istri. Jangankan naik ke atas. Ya Allah Karim. Ke bawah aja susah. Gopoh-gopoh, matikan lampu aja susah, nggak ada gunanya, iya kan? Nah, jangankanlah atas bawah ya bu, kamar mandi aja banyak tak terpakai. Saya bila perlu lebih kecil lagi rumah dari sekarang, cuman payah lebih kecil jadi rumah itu sekarang. Nah itu yang saya maksud, ya. Apa guna? Gunanya sekali ya, udah jin aja isinya, harus baca auzubillahi minasyaitonirrajim masuk rumah. Iya kan? Jadi kalau bisa rumah tuh bersahaja, tenang, nyaman, adem, sesuai kebutuhan. Iya kan? Bukan saya larang, tapi saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwa
besar pun dia, kalau kita tak berkah, hati kita ini tak tenang, kita sempit. Orang sampai kalang, rumah gadang sampai yuk kalang tuh masih. Hati ini udah sempit, dikit-dikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, dikit-dikit ngeluh. Mau rumah besar, tetap sempit aja hati ini. Ya karena banyak utang ya, astagfirullahaladzim ya kan. Jadi itu yang saya maksud. Biar kita rumah kecil, sederhana. Saya tak mengatakan kecil lah, saya mengatakan secukupnya. Kan gitu ya, secukupnya tapi rapi, bersahaja, secukupnya. Biar seperti itu, tapi hati kita lapang, hidup kita berkah, amal kita lebih banyak. Kita bisa beramal kalau kita punya uang lebih banyak daripada punya rumah yang sangat besar. Kan gitu kan. Coba ibu, rumah bisa diapain? Bisa disedekahin? Bisa. Kita di kolong jembatan, rumahnya dijadikan panti yatim. Tapi kalau rumahnya sederhana, kita punya uang, sebagian bisa kita sedekahkan, bisa kita zakatkan, kita umrohkan orang. Dengan uang, menciptakan sebuah amal, kan gitu ya. Bisa nggak dengan rumah ibu-ibu sedekah? Nah, tinggal di kolong jembatan, nah suruh orang tinggal, itu sedekah namanya itu kan. Tapi kalau kita punya cukup, kita punya banyak cash, dengan cash kita bisa zakat, sedekah lebih banyak, ya kemudian umrohkan orang lebih banyak, bagi-bagi lebih banyak, sehingga nanti di kuburan kita tuh lapang. Jadi biar kecil di dunia, tapi lapang nanti di kuburan kita. Sempit lapangnya kuburan itu bukan karena sempitnya, tapi amal kita. Sama dengan kita masuk ke kuburan itu ditanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Allah. Yang jawab bukan mulut, amal. Maka bisa nggak kuburan kita jadi lapang? Bisa. Makanya bacalah, perbanyaklah amal supaya lapang di kuburan. Walaupun sederhana kita di dunia, nggak apa-apa. Ibu-ibu, nauzubillah, belum bisa beli rumah, kontrak, nggak ada masalah. It's okay, nggak ada masalah. Apa masalah dengan sewa? Apa masalah dengan kontrak? Nggak apa-apalah, di dunia segitu rezeki kita. Yang penting kita tetap berusaha, yang penting halal. Nah, semoga di akhirat lapang kubur kita. Gitu ya. Nah, nomor berapa tadi? Nomor 8 lagi. Kok udah 8 aja? 17. Oke. Coba ulang lagi yang pertama tadi apa? Keramas di hari Jumat. Yang kedua, potong kuku, potong bulu-bulu, bersihkan rumah, ziarah kubur, baca Al-Kahfi dan bersedekah, kemudian baca surah Al-Kahfi, Al-Mulk dan seterusnya ya. Oke, nomor 8 lagi. Nomor 8, perbanyak membaca sholawat ya. Nah, jadi perbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Sholawat itu banyak sekali. Sholawat naria, sholawat munjia, tibil kulub, banyak sekali. Sholawat badar, banyak. Bersolawatlah kita, usahakan perbanyak di hari Jumat. Siapa yang bersolawat 1 kali, maka malaikat Jibril dan Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Bersolawat 100 kali, maka malaikat Jibril akan bersolawat kepada kita 1000 kali. Kenapa kita perbanyak solawat? Rasulullah sayang sama kita. Masa kita nggak balas sayang Rasulullah itu balik? Maka ketika Rasulullah meninggal, yang disebut oleh Rasulullah bukan orang tuanya, bukan Siti Aminah, bukan ibu susunya Halimatus Sa'diyah, bukan pula anak kandungnya Fatimah Az-Zahra, bukan pula istrinya yang dia sebut, bukan pamannya, bukan istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang sangat dia cintai. Tapi ketika Rasulullah meninggal, yang dia sebut siapa? Ibu-ibu semua yang dia sebut. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku ini? Bagaimana nasib umatku ini? Bagaimana nasib umatku ini? Tapi terbukti enggak? Terbukti ketika Rasulullah meninggal banyak orang yang murtad. Maka Abu Bakar menjadi pemimpin. Saat itu Abu Bakar mengeluarkan ijtihad. Siapa yang murtad, penggal kepalanya. Saat itu banyak orang nggak mau membayar zakat. Rasulullah udah nggak ada. Maka apa kata apa kata Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah? Siapa yang tak bayar zakat, penggal kepalanya. Banyak orang yang bercerai mentalak istrinya. Apa kata Abu Bakar? Talak 1 kalian dianggap talak 3. Itu pada masa Abu Bakar, biar orang nggak gampang-gampang talak.
Terbukti, kerisauan Rasulullah terbukti. Bagaimana nanti nasib umatku kalau aku udah nggak ada? Rasul sayang sama kita. Ibu-ibu, beruntunglah menjadi umat zaman sekarang. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang hidup setelah masa aku, tidak semasa denganku, tidak sewaktu denganku, tak pernah ketemu aku, tapi mengikuti manhajku dan mengikuti sunnahku, jauh lebih aku cintai dibanding orang-orang yang hidup pada masaku dan mengikuti sunnahku. Bayangkan, ibu ketemu dengan Rasulullah? Tidak kan? Apakah hidup pada masa Rasulullah? Tidak kan? Tapi kenapa ibu mau mengikuti sunnah Rasulullah? Cara tidur Rasulullah, cara Rasulullah berjalan, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah sholat. Kenapa kita mau ikut? Karena kita sayang dengan Rasulullah, dan orang-orang seperti kita lebih disayang oleh Rasulullah dibanding orang-orang yang taat pada masanya. Subhanallah, Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makanya semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Pelajari cara-cara supaya bertemu dengan Rasulullah. Apa diantaranya? Muliakan anak yatim. Ana wa kafilul yatim kal hatain. Saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim kal hatain. Anak yatim tak bisa bantu dengan uang, bantu dengan senangkan hatinya. Tak bisa menyenangkan hatinya, minimal jangan menyakiti hatinya. Ini membantu dengan uang tak bisa, menyenangkan tak bisa, malah menyakitinya. Senakal apapun dia, tak boleh kita hardik dia. Karena orang-orang yang menghardik anak yatim adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama, di antaranya menghardik anak yatim. Jadi anak yatim itu, kalaupun dia nakal, tak boleh dimarahi. Wajar, anak kita aja berbapak, nakal juga, apalagi dia tak berbapak. Itu loh maksudnya. Anak kita berbapak, dimarahin orang, apa rasa kita? Apalagi orang tak punya bapak, nakal, wajar. Maka tak bisa bantu dengan uang, bantu dengan kasih sayang. Tak bisa bantu kasih sayang, minimal jangan menyakitinya. Perbanyak sholawat, tentukan waktu bersolawat yang tepat, supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir, apalagi dilakukan di hari Jumat. 8 hal yang saya sampaikan hari ini dilakukan di hari Jumat, pelan-pelan aja, jangan sekaligus. Misalnya ibu latihan dulu untuk bersih-bersih keramas, potong kuku, bulu-bulu hari Jumat, itu dulu. Lalu latihan lagi baca Al-Kahfi di hari Jumat, latihan. Ya, lalu pelan-pelan kita latihan untuk bersolawat banyak di hari Jumat. Semoga tujuan kita untuk mati dalam keadaan syahid Allah mudahkan. Semoga kita menjadi ahlu surga, dilapangkan kuburan kita. Ya kan, kuburan itu sempit, lapang bagi kita, Masya Allah. Makanya orang dulu tuh semangat dia mati, karena dia tak takut mati. Lapang bagi dia kuburan. Kita mengerikan nengok kuburan ya. Apa? Ada orang sebagian ya, bilang kalau nyapu malam, kata nyapu rumah malam-malam hilang rezekinya. Tapi saya tidak yakin, tidak ada dalil soal itu nyapu malam. Yang tak boleh itu menumpuk sampah sampai besok. Jadi sampah tuh buangan lah, habis asar buang. Supaya ndak malas tuh. Tapi kalau menumpuk sampah melewati maghrib itu makruh. Jadi sampah tuh ndak boleh ada dalam rumah. Ya, sama dengan menggantung pakaian kotor. Kecuali kalau dia belum kotor. Menggantung pakaian kotor. Jadi kalau mau dipakai lagi ya pakai beneran. Ini ndak, nanti terpakai nih, gantung. Ganti pula lagi, nanti terpakai nih, gantung. Nanti terpakai ini, wah gantungannya udah setengah kamar. Itu tempat bersarangnya jin. Berkawanlah dengan jin di kamar itu. Jadi kalau mau dipakai, pakai aja. Oh ini mau dipakai nih, pakai. Oh ini mau aku pakai, jangan. Ini mau dipakai nih, gantung. Ini mau dipakai nih, gantung. Ini nanti mau dipakai nih, nyok, gantung lagi. Sampai hari kiamat tak pakai-pakai. Ujung-ujungnya numpuk. Itu tempat jin. Mau pakai aja lagi, kan nggak masalah. Kuburan dikasih bunga tidak ada perintahnya dan tidak ada pula keharamannya.
Jadi saya rasa jangan dilakukan. Sia-sia. Ngapain? Jadi lebih baik ilalang, tahu ilalang? Ilalang lumput liar tuh dicabut, dibersihkan, ambil air, siram, doakan. Air biasa, nggak usah air mawar, hiduplah dia nanti. Enggak ya, air biasa saja, air putih saja. Nah, air biasa saja, siram. Ya, nah doakan. Nggak usah lama-lama di kuburan, yang penting sering. Sekali ibu ke kuburan, ibu baca juz 30. Habis itu setahun baru datang lagi, capek kita ziarah tuh, gitu jadinya nanti. Nggak usah lama-lama, yang penting sering. Dan jangan banyak ngobrol dengan ahli kubur. Bu, aku datang bu, kan susah. Jadi doakan saja, jangan ngobrol-ngobrol curhat pula. Bu, suamiku lari dari rumah. Jawabnya pula, ambuangan selah, kan susah ya. Jadi jangan ngobrol, nggak ada gunanya itu, doakan saja. Oke? Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Sehat selalu di sana ya. Di sini asar cukup cepat teman-teman. Salam kenal ya buat teman-teman yang baru mampir. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Aku mau asar dulu teman-teman karena jadwal asarnya cukup cepat belakangan ini. Thank you banget ya teman-teman. Aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Nanti aku jawab di jam 8 malam atau pagi ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Saya selalu teman-teman semuanya, dan thank you banget yang sudah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir ya. Kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya teman-teman ya. Makasih ya, aku matiin ya. Makasih ya.